Kalau saat ini yang viral, Dewan Perwakilan Rakyat sedang berjoget ria ya di dewan ya, gitu, berjoget ria. Sampai sebelumnya dengan keputusan 3 juta per hari, jadi dewan diberi tambahan 3 juta per hari sebagai pengganti rumah dinasnya. Jadi kalau dihitung 1 bulannya berapa itu, Ustaz? Kalau per hari 3 juta, jadi 3 juta kali 30, ya mungkin ada yang bisa sampai 90 juta, 100 juta itu untuk tambahannya saja, gitu ya. Sampai yang dikatakan ya keplesetnya para pejabat itu luar biasa. Sri Mulyani yang mengatakan, Ustadz Fikri ini guru, saya guru, ini beban negara. Dianggap sebagai beban negara, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah membangunkan kita dari kematian sejenak, dari tidur kita, dan kesyukuran yang luar biasa yang terus kita sampaikan berulang-ulang kali, bahwa sabda Rasulullah SAW, seorang hamba yang dibangunkan di pagi hari dalam kondisi aman secara fisik, aman secara batin. Yang kedua, dalam kondisi sehat. Dan yang ketiga adalah insya Allah seharian ini ada yang dimakan, maka seakan-akan dunia ini miliknya. Jadi seorang hamba yang diberi kenikmatan 3 hal tadi itu, Rasulullah sampaikan bahwa seakan-akan dunia ini adalah miliknya. Dan insya Allah kita memiliki kenikmatan 3 hal itu. Kalaupun mungkin saat ini ada ketidakamanan dalam hal misalkan dari sisi finansial dan lain sebagainya, tapi insya Allah dengan apa yang mungkin keseharian kita sudah ada yang bisa kita makan, insya Allah itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan para baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat dunia saat ini, begitu ya, dengan macamnya kejadian yang ada, tidak jauh-jauh mungkin ya, mungkin di tempat kita atau mungkin di Indonesia khususnya yang terjadi, bagaimana kondisi mungkin pemerintahan yang berdampak juga kepada rakyatnya, gitu ya. Dan bagaimana kondisi yang mungkin para pemimpin yang diberi amanah oleh rakyatnya, ya. Ini semuanya bisa diviralkan yang terjadi. Kalau saat ini yang viral, Dewan Perwakilan Rakyat sedang berjoget ria ya di dewan ya, gitu, berjoget ria. Sampai sebelumnya dengan keputusan 3 juta per hari, jadi dewan diberi tambahan 3 juta per hari sebagai pengganti rumah dinasnya. Jadi kalau dihitung 1 bulannya berapa itu, Ustaz? Kalau per hari 3 juta,
Iya. Jadi 3 juta kali 30. Ya. Ya. Ya, mungkin ada yang bisa sampai 90 juta, 100 juta itu untuk tambahannya saja gitu ya. Sampai yang dikatakan ya keplesetnya para pejabat itu luar biasa. Sri Mulyani yang mengatakan, Ustadz Fikri ini guru, saya guru, ini beban negara. Dianggap sebagai beban negara gitu ya. Ya, itu bergonjang, itu hal-hal yang terus dan masuk ke dunia kita. Belum lagi dengan kondisi yang perekonomian dan sebagainya dan lainnya. Kalau kita lihat dengan berbagai macam kejadian yang ada di dunia, kalau kita ada pertanyaan, sebenarnya kalau kita disuruh mengartikan dunia ini apa sih gitu ya, bagi kita mungkin bisa jadi ada yang menjawab dunia ini panggung sandiwara gitu ya, dunia ini apa permainan laibun walahun ya dan sebagainya. Tapi ada ulama yang menyampaikan bahwa gitu ya, dunia ini adalah diumpamakan sebagai ruang ujian, sebagai ruang ujian yang di situ manusia disuruh mengerjakan ujian-ujian itu, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha litabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Al-Kahfi ayat 7. Hakikat dunia ya, hakikat di dunia yaitu sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya, siapakah yang terbaik perbuatannya. Jadi dunia ini adalah tempat ujian, dan dikatakan materi ujiannya apa? Materi ujiannya adalah segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, pada diri masing-masing kita gitu ya. Dan berhentinya ujian itu ya kalau sudah seperti Pak Sampurno gitu ya, ujiannya sudah habis gitu ya, sudah Sampurno, namanya Pak Sampurno yang kemarin meninggal, Pak Sampurno itu baru selesai, sudah selesai ujiannya sampai ruhnya dipisahkan dari jasadnya. Apakah itu gitu ya ujian musibah? Kalau kita mungkin selama ini kalau kita kalau ditanya yang ujian yang pada diri kita itu apakah hal-hal musibah saja, tentang musibah saja? Bukan. Tetapi bukan hanya musibah yang mungkin kita tidak merasa senang, bahkan mungkin merasa sedih dengan kejadian itu, tetapi senang itu pun merupakan ujian. Jadi ujiannya adalah ujian berupa kebaikan dan keburukan, semakin banyak ujian yang diterima oleh seorang hamba, maka semakin pula sebenarnya sesuai dengan kadar keimanan seseorang gitu ya, sesuai kadar keimanan seseorang. Siapa yang pertama kali diuji oleh Allah? Yang diuji oleh Allah pertama kali adalah manusia pertama kali gitu ya. Siapa itu? Nabi Adam.
pada saat ada di surga, ya, ada di surga, dan Allah akan membalas, begitu ya, balasnya. Ujiannya, jadi perintahnya, peringatnya Allah pada Nabi Adam, la taqrabus syajarah, gitu ya. Jadi jangan engkau mendekati pohon itu, mendekati aja, begitu ya. Tapi sampai yang terjadi sampai dimakannya. Itu ujian pertama yang dialami oleh Nabi Adam, gitu. Dan setelah itu tidak berhenti dari situ ujian yang diterima oleh Nabi Adam, dipisahkan dengan istrinya Hawa. Itu pun ada yang menyampaikan itu puluhan, gitu ya, puluhan tahun, gitu ya, tidak bertemu dengan istrinya. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, itu pun juga diuji. Dan ingatlah bahwa pada saat kita menerima segala ujian, maka di situ di dalam surat Al-Baqarah, wala nabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath tsamarat. Maka sungguh aku akan mengujimu, ya, dengan rasa tidak percaya diri, cemas, ya, wa naqsim minal anfusi, ya, wal anfusi wath tsamarat, wala nabluwakum bisyai'im minal khaufi, dengan rasa takut, khaufi, minal ju, rasa kelaparan, ya, bisa jadi juga haus termasuk bagian di situ, wal, ya, minal kekurangan. Kalau di Al-Quran itu disampaikan kekurangan buah-buahan dan sebagainya. Itu ujian yang mungkin bisa jadi ujian yang bisa dikatakan musibah. Maka dilanjutkan diri, wa basyiris sabirin, maka kabarkanlah kabar gembira, ya. Kepada siapa? Alladzina idza asabathum musibah, kepada orang-orang yang jika terkena musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya semuanya milik Allah, dan kepada Allah lah semuanya akan kembali. Itu mungkin dalam hal musibah. Tetapi dalam hal kesenangan dan lain sebagainya, kita diuji. Apakah kita mensyukuri atas segala nikmatnya yang diberikan oleh Allah itu, atau kebalikannya. Jangan sampai sama seperti yang terjadi, yang dialami oleh Qarun. Ya, Qarun itu mulai tidak punya apa-apa, gitu ya. Beribadah saja, ya, kurangan. Pada saat didoakan oleh Nabi, ya, yaitu didoakan mulai punya kekayaan. Setelah itu ditegur, gitu ya, kembalilah kepada Allah, hartamu sudah berlimpah dan sebagainya. Apa yang dibilang oleh Qarun? Qarun menyampaikan, iki lo hasil usahaku sendiri, gitu ya. Naudzubillah min dzalik, kita tidak boleh, ya. Misalkan kita memiliki apa, bahkan mungkin bukan hanya dalam hal kekayaan dan lain sebagainya, dalam hal misalkan kita berorganisasi, iki lo nek gak mergo aku, gitu ya, kalau nggak karena aku, itu ujian, itu kesenangan. Kita mendapatkan banyak setelah itu kita bilang ke keluarga kita, kalau bukan aku, mosok iso membangun rumah, misalkan beli rumah, gitu. Tidak, tetapi kita menyampaikan hadza min fadli rabbi, ini semuanya karena keutamaan yang diberikan dari Tuhan, gitu ya. Semuanya dari Tuhan. Jadi orang yang beriman itu dibagi menjadi
dua, yaitu akan diuji dengan kebaikan, yaitu ashabul afiyah, dengan kebaikan, diuji dengan kebaikan. Dan yang kedua yaitu diuji dengan musibah, ashabul musibah. Dan yang musibah ya mungkin bisa jadi ujian yang datang pada diri kita, itu bisa dikategorikan, itu bisa menjadi ujian. Kita sudah istiqomah ibadah kita, sudah menjalankan semua perintahnya, tapi masih diuji, masih dikasih musibah. Nah, itu merupakan ujian. Ada yang kedua menyampaikan berupa peringatan. Peringatan itu orang yang beriman menjalankan ibadah tapi sempat melakukan hal yang dilarang oleh Allah, sebuah kemaksiatan, atau mungkin sempat meninggalkan gitu ya perintah Allah, itu maka diingatkan oleh Allah dengan, bisa jadi dengan musibah. Dan ada yang menyampaikan yang ketiga adalah berupa azab. Ya, berupa azab ini bagi mereka yang kufur nikmat, tidak beriman kepada Allah. Jadi itu sekali lagi sebagai penguat kepada diri kita bahwa semakin besar ujian Allah kepada kita semuanya, maka sebenarnya semakin sayang Allah kepada diri kita. Nabi pun, para nabi itu gitu ya, yang disayang oleh Allah itu semuanya diuji, tidak ada yang tidak diuji. Satu contoh misalkan Nabi Yusuf, nah itu diuji dengan apa? Mulai kecil dimusuhi saudara-saudaranya, sampai dimasukkan ke sumur, sampai dijadikan budak dan dijual, sampai difitnah gitu ya oleh Siti Sulaiha. Setelah itu dimasukkan penjara, padahal tidak bersalah. Begitu juga dengan nabi yang lain, gitu ya. Yang membuat kapal itu siapa itu? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diuji dengan istrinya yang tidak mengikuti, gitu ya, mengikuti anaknya juga Kan'an. Itu ujian. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga ujian, juga diuji. Dari semua para nabi pun, kalau kita lihat sebenarnya siapa yang paling berat yang diuji, gitu ya. Yang paling berat diuji adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, beliaunya belum lahir sudah menjadi yatim. Setelah besar kecil sudah ditinggal oleh ibunya, dirawat oleh kakeknya. Tidak lama, masih umur 8 tahun sudah ditinggal kakeknya dan mengembala dan sebagainya. Kalau kita runtut, itu ujiannya luar biasa pada saat mulai berdakwah, yang di situ dimusuhi oleh kafir Quraisy, bahkan ya disuruh keluar, gampangannya itu disuruh keluar dari Mekah, kota Mekah, kota kelahirannya sendiri. Sampai Rasulullah mencoba untuk keluar dari Mekah. Kemana dulu sebelum Madinah? Ke Taif. Di Taif tidak diterima, bahkan dilempari dan sebagainya sampai berdarah. Bahkan terakhir itu ke Madinah, gitu ya. Dan seterusnya, bahkan ya sebagai penghibur diri kita, maka apapun mungkin ujian yang saat ini menimpa pada diri kita, sebenarnya Allah ya sedang memberikan kasih sayang kepada kita semuanya. Dan sebagai penguat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani di luar kemampuan manusia. Maka di situ doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina, itu sampai akhir itu doa yang luar biasa kalau kita maknai dari masing-masing ayat itu.
Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari, kita kaji pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu istiqomah dalam kebaikan dan menjalani, menerima segala apapun ujian yang ada pada diri kita, ujian berupa ujian kebaikan maupun ujian yang mungkin berupa keburukan. Itu saja mungkin yang dapat kita pelajari. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.